Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menerangkan tentang konsep dan notasi bahasa. Kenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya Lika Alaika. Saya Ahmad Yunus Mujadidi. Selanjutnya, kami akan menerangkan materi-materi berikut. Yang pertama ada konsep dan notasi bahasa, kemudian hierarki Chomsky, Kushner form, diagram sintaks, dan diagram keadaan. Konsep dan notasi bahasa. Bahasa adalah kumpulan kalimat, dan kalimat adalah rangkaian kata. Kata adalah komponen terkecil kalimat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi teori bahasa ini adalah menurut dari bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kemudian di dalam bahasa pemrograman sendiri, kalimat dikenal sebagai ekspresi dan kata sebagai token. Kata terdiri atas beberapa karakter. Kemudian kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexeme. Untuk token tersebut, setiap token yang dihasilkan disimpan dalam tabel simbol. Kemudian ada derivasi adalah sebuah proses di mana suatu himpunan produksi akan diturunkan atau dipilah-pilah dengan melakukan sederetan produksi sehingga membentuk untai terminal. Kemudian ada sejarah singkat tentang teori bahasa. Jadi pada tahun 1956 sampai 1959, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan dalam bahasa yaitu menjadi 4 kelas. Kemudian penggolongan tingkatan itu disebut sebagai hierarki Chomsky yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian 1959 Bakus memperkenalkan notasi formal baru untuk sintaks bahasa yang lebih spesifik. Kemudian Peter Naur 1960 merevisi metode dari sintaks, sekarang dikenal dengan BNF atau Bakus-Naur form. Kemudian konsep dan notasi bahasa. Tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol-simbol non-terminal, dan simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi sendiri adalah pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Kemudian sebuah simbol itu adalah suatu entitas abstrak yang tidak kita definisikan secara formal. Contohnya adalah huruf dan digit. Kemudian string atau kata untai, suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Contohnya adalah ABCD, adalah sebuah string yang terdiri dari simbol A, B, C, dan D. Panjang string merupakan jumlah simbol yang membentuk string. Kemudian ada string kosong dinyatakan dengan simbol epsilon. Panjang string adalah 0. Kemudian hierarki Chomsky. Pada tahun 1959, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Dalam hierarki Chomsky ada 4 kelas pengelompokan suatu bahasa, yaitu reguler atau level tipe 3, bebas konteks, level tipe 2, konteks sensitif, level tipe 1, dan unrestricted, level tipe 0. Kemudian di sini ada tabel hierarki Chomsky. Di sini ada 4. Yang paling atas itu reguler atau tipe 3, bukan tipe 1 itu. Mesinnya ada final state automata atau FSA yang meliputi DFA dan NFA. Kemudian alpha adalah sebuah simbol variabel dan beta maksimal memiliki sebuah simbol-simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Itu adalah batasan dari reguler. Kemudian untuk bebas konteks tipe 2, mesinnya ada pushdown automata. Kemudian batasan aturan produksinya adalah alpha berupa sebuah simbol variabel. Kemudian yang ketiga ada konteks sensitif yaitu tipe 1. Mesinnya ada linear bounded automata atau LBA dengan batasan aturan produksinya adalah alpha lebih kecil sama dengan beta. Kemudian ada bahasa atau natural language tipe 0.
dengan mesinnya adalah mesin Turing dan tidak ada batasan dalam aturan produksinya. Kemudian alfa menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol terdiri dari simbol terminal dan non-terminal atau variabel yang masih bisa diturunkan lagi. Simbol terminal itu terdiri dari huruf-huruf kecil, contohnya A, B, C, seperti yang ada di gambar di presentasi. Kemudian sementara non-terminal dengan huruf besar, contohnya A, B, C, huruf besar. Selanjutnya, bahasa manusia atau bahasa alami itu termasuk ke dalam tipe 0, unrestricted. Tidak ada batasan pada aturan produksinya. Batasan konteks sensitif biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik pada tahapan kompilasi. Kemudian, bahasa konteks free menjadi dasar pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Dideskripsikan dengan notasi BNF. Selanjutnya ada BNF. Sintak, suatu aturan yang memberitahu apakah sesuatu kalimat atau string adalah valid dalam program atau tidak. Semantik, suatu aturan-aturan yang memberikan arti kepada program. BNF adalah metabahasa yang digunakan menggambarkan tata bahasa dari bahasa pemrograman. BNF merupakan notasi untuk bahasa konteks. Aturan-aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk BNF. Berikut beberapa simbol yang dipakai dalam notasi BNF. Simbol yang pertama identik dengan simbol panah atau menghasilkan dalam aturan produksi. Yang kedua sama dengan atau. Yang ketiga mengapit simbol variabel atau non-terminal. Yang terakhir pengulangan 0 sampai dengan n kali. Misalkan aturan produksi sebagai berikut. E menghasilkan T atau T ditambah E atau T dikurang E. T menghasilkan A. Maka notasi BNF-nya adalah E menghasilkan T atau T ditambah E atau T dikurang E. Maka T menghasilkan A. Yang selanjutnya yaitu diagram sintak. Diagram sintak digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan parser atau analisis sintaksis. Diagram sintak menggunakan simbol persegi panjang untuk non-terminal dan lingkaran untuk simbol terminal. Diagram sintak biasanya digunakan untuk memperoleh gambaran dari notasi suatu BNF. Misalnya, E menghasilkan T atau T ditambah E atau T dikurang E seperti gambar berikut. Selanjutnya, contoh BNF untuk blok yang menghasilkan T underscore begin dalam perulangan T underscore semikol dan T underscore N. Maka diagram sintaknya menjadi seperti berikut. Selanjutnya dijelaskan Yunus. Selanjutnya adalah diagram keadaan. Diagram keadaan berfungsi untuk mendapatkan token atau simbol terminal pada teori bahasa yang digunakan untuk melakukan analisis leksikal terhadap program sumber. Contoh, membuat diagram keadaan untuk token T underscore ID, yaitu untuk karakter A sampai Z dan 0 sampai 9, yang harus diawali dengan A sampai Z dan dapat diikuti 0 sampai 9. Selanjutnya adalah T underscore INT, untuk digit yang harus diawali dengan digit dan dapat diikuti digit. Selanjutnya T underscore plus untuk penjumlahan, lalu ada T underscore minus untuk pengurangan. Contohnya, suatu tata bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token berikut, yaitu ada ID,
plus, minus, dan IND. Token ID untuk karakter huruf A sampai Z, 0 sampai 9, token IND untuk digit, token plus untuk penjumlahan, dan token minus untuk pengurangan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.